Film dimulai dengan memperlihatkan dua anak kecil yang sedang duduk di atas kapal. Mereka adalah Richard yang berumur 9 tahun dan Emmeline berumur 7 tahun. Mereka berdua masih saudara sepupu kandung. Ayah Richard yang bernama Arthur menyuruh mereka berdua untuk turun dari tangga. Arthur berniat untuk membawa Emmeline ke San Francisco setelah ibunya meninggal dunia. Karena kedua anak itu bosan, mereka memasuki suatu ruangan dan mengambil sesuatu dari lemari Paddy. Ternyata barang tersebut adalah foto-foto dewasa milik Paddy. Paddy yang melihat hal itu langsung memberi Richard hukuman, namun Emmeline berusaha membelanya dengan menggigit tangan Paddy. Namun tiba-tiba terjadi kebakaran di kapal. Hal tersebut membuat semua orang terpaksa harus dievakuasi. Saat kebakaran itu, Paddy mengevakuasi Richard dan Emmeline lalu diletakkan di kapal Scotchy. Karena kegaduhan itu, Arthur terpaksa menaiki kapal lain dan terpisah dengan kedua bocah itu. Kapal yang terbakar itu akhirnya meledak dan kedua anak ini berteriak sambil berharap mereka bisa menemukan Arthur. Keesokan harinya, Emmeline terbangun karena teriknya matahari. Di saat yang sama, mereka juga menemukan sebuah pulau. Paddy langsung berlari masuk ke pulau sambil diikuti oleh kedua anak tersebut. Mereka bertiga juga berhasil menemukan makanan dan beruntungnya mereka juga mendapatkan air tawar dari sebuah laguna. Saat Richard berenang, Paddy melemparkan pisang dan berhasil ditangkap oleh Richard. Emmeline juga menemukan sebuah drum yang terbengkalai. Dan setelah Paddy mengeceknya, ternyata isinya adalah ram. Richard berseluncur di air terjun sambil memegang sebuah tengkorak. Melihat hal itu, Paddy takut dan terpaksa membawa mereka keluar dari sana. Mereka mencoba melihat ke arah laut untuk mencari kapal Arthur, namun tidak terlihat apapun di sana. Di sana terlihat juga Emmeline memakan sesuatu. Paddy memperingatinya untuk tidak memakan buah tersebut karena sangat beracun. Paddy juga mengajari Richard untuk menyimpulkan tali agar mereka bisa memancing dan mereka juga bisa membuat gubuk kecil. Paddy juga memberitahu mereka untuk menandai setiap hari yang sudah mereka lalui. Di suatu malam, Paddy sedang berjalan-jalan di pulau tersebut sambil meminum ram yang mereka temukan tadi. Kemudian Paddy menemukan sebuah altar yang terdapat daging yang masih berlumuran darah di atasnya. Altar itu terlihat seperti tempat persembahan kuno. Setelah melihat itu, Paddy melarang Richard dan Emmeline untuk pergi ke sisi lain dari pulau tersebut. Paddy menakuti mereka dengan cara memberitahu kalau ada hantu di sana. Suatu malam terlihat Paddy berdansa di depan anak-anak. Dan sesudah itu ia pergi berenang saat mabuk setelah minum ram. Saat Richard dan Emmeline yang terbangun, mereka menyadari kalau Paddy tidak ada di sana. Mereka kemudian mencarinya dan akhirnya Paddy ditemukan tertidur di pinggir pantai. Mereka mencoba menjemputnya dengan Scotchy, namun ternyata Paddy sudah meninggoy dunia. Emmeline pun pingsan dan terpaksa Richard membawanya kembali ke gubuk. Karena ketakutan, mereka berdua langsung lari meninggalkan pulau dan jenazah Paddy. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pulau yang lain. Di sana mereka langsung membuat rumah dari bambu. Mereka juga memancing ikan dan melakukan semua hal yang sudah diajari oleh Paddy. Tak terasa bertahun-tahun berlalu. Kini mereka berdua terlihat sudah remaja. Mereka menghabiskan waktu dengan memancing, berenang, dan Richard sering berburu mutiara dari kerang. Richard menghiasi tempat mereka dengan tema Natal hanya untuk membahagiakan Emmeline. Richard membangunkan Emmeline dan mencoba mengeprengnya.
Ternyata Emmeline menyadari Richard hanya bermain-main karena pria itu ingin memberikan Emmeline mutiara. Emmeline memberitahu Richard kalau ia sedang melewati fase emosional yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Emmeline berkata kalau ia selalu memikirkan Richard. Richard menanyakan apa maksud dari Emmeline, namun Emmeline tidak dapat mengatakannya. Setelah itu mereka mencoba menyanyikan lagu Natal, namun mereka lupa lirik karena mereka tumbuh tanpa bimbingan orang dewasa. Richard dan Emmeline yang tidak mengetahui tentang perubahan hormon saat beranjak dewasa atau bagaimana cara kerja tubuh manusia. Suatu hari saat sedang berenang, Emmeline melihat darah di air. Ia mulai panik dan teriak sambil memanggil Richard. Richard yang melihat hal itu berkata kalau Emmeline mungkin mengalami luka. Emmeline tidak terima dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Emmeline pun memerintahkan Richard untuk pergi dari sana. Selanjutnya terlihat Emmeline memandangi Richard saat ia sedang membuat rakit. Emmeline sekarang terlihat tertarik melihat otot tubuh laki-laki. Richard terlihat melamun saat makan malam dan Emmeline pun mulai menghiburnya hingga tertawa. Di tengah canda tawa itu, mereka mendengar sesuatu yang aneh. Kemudian Richard bersumpah akan membunuh siapapun yang mencoba mengganggu mereka. Saat hujan petir datang, mereka berdua berteduh di gubuk dan Richard memainkan satu-satunya lagu yang masih diingatnya. Emmeline pun mulai mengganggunya dan hal itu membuat mereka berdua kejar-kejaran. Selanjutnya, Emmeline menjelajahi pulau dan ia tak sengaja menemukan sebuah patung batu. Setelah itu, Emmeline melihat darah bercucuran dari patung tersebut. Ia langsung memberitahu Richard kalau apa yang dikatakan Paddy tentang hantu ternyata benar dan Emmeline menjelaskan tentang patung yang dilihatnya. Richard justru marah kepada Emmeline karena ia sudah melanggar peraturan untuk pergi ke sisi lain dari pulau. Malamnya Emmeline mengalami mimpi buruk. Karena mimpi buruk itu, Richard berjanji akan tetap berada di sisi Emmeline saat ia membutuhkannya. Berlanjut di tengah malam, Emmeline mendorong Richard saat lelaki itu hendak menciumnya. Emmeline justru menolaknya dan ia malah mengusir pria itu. Keesokan paginya, Richard yang sakit hati terlihat mulai tidak peduli pada Emmeline. Saat Emmeline mencarinya, ternyata Richard sedang bersembunyi sambil melakukan ini. Akhirnya Richard marah dan mengusir Emmeline. Suatu ketika Richard melihat sebuah kapal datang. Richard langsung berlari menyalakan sinyal api. Namun sayangnya, Richard terlambat dan kapal itu pergi menjauh. Richard menyadari bahwa Emmeline sangat dekat dengan sinyal itu, namun gadis itu tidak menyalakannya. Richard pun memarahi Emmeline, namun gadis itu tidak memperdulikannya. Richard marah dan mengancam akan meninggalkan pulau itu tanpa Emmeline. Setelah itu, Richard pun mulai meninggalkan pulau itu dengan rakit buatannya. Namun hal itu gagal dan Richard terlihat kesulitan. Emmeline hanya memperhatikan Richard sambil menertawakan kelakuan pria itu. Saat Richard kembali, Emmeline mengejek Richard karena gagal membangun rakit yang kuat. Namun Richard membalas Emmeline dengan menjadikan perubahan tubuh yang terjadi pada Emmeline sebagai lelucon. Emmeline mulai marah dan ia tidak sengaja melempar kelapa ke kepala Richard. Richard sangat marah dan berharap Emmeline tidak pernah hidup. Setelah itu, Richard mengusir Emmeline dari gubuk yang telah dibangunnya. Beberapa hari berlalu, terlihat Emmeline tersiksa tinggal di luar gubuk. Sementara Richard yang tega tinggal dengan nyaman di gubuknya. Hingga pada suatu hari, Emmeline yang tidak sengaja menginjak ikan beracun. Hal tersebut membuat Emmeline sakit parah. Richard yang menyadari hal itu kemudian mendatangi Emmeline. Di sini Richard sadar bahwa jika Emmeline tiada, maka ia akan terjebak sendirian di pulau itu selamanya. Emmeline kemudian memohon kepada Richard untuk membawakannya ke patung batu di sisi lain dari pulau itu karena Emmeline tidak punya pilihan lain. Richard kemudian memenuhi permintaannya dan ia mengangkat Emmeline ke batu tersebut. Richard pun memohon dan mengatakan kepada Tuhan kalau ia tidak akan memarahi Emmeline.
Richard juga memohon untuk menyembuhkan gadis itu karena ia tidak bisa hidup sendirian tanpa Emmeline. Tapi tanpa diduga keajaiban terjadi. Emmeline mulai sadar dan di sini mereka saling meminta maaf atas keegoisan masing-masing. Semenjak saat itu, ikatan di antara mereka berdua semakin kuat. Mereka berenang di pinggir pantai saat Emmeline sudah bisa berjalan. Di saat mereka sedang makan siang, mereka mulai menyadari perubahan tubuh mereka yang beranjak dewasa. Dan disinilah hal itu terjadi. Malam itu mereka berdua menggunakan pakaian yang indah. Dan di sini mereka mulai menyatakan perasaan cinta mereka. Semenjak saat itu, mereka mulai menghabiskan waktu bersama-sama. Beberapa bulan kemudian terjadi perubahan besar dari Emmeline. Nafsu makan gadis itu mulai bertambah. Richard menyarankan agar Emmeline mengurangi porsi makannya agar badannya tidak gemuk. Namun Emmeline tidak bisa mengontrol hal tersebut. Di suatu malam saat Richard hendak mencium Emmeline, kali ini gadis itu menolaknya dan ia meminta maaf karena ia merasa tidak enak badan dan kehilangan nafsu berhubungan. Emmeline membuat Richard terkejut saat merasakan goncangan di perut Emmeline. Namun mereka mengira kalau itu hanyalah pergerakan perutnya karena sedang sakit. Mereka tidak menyadari bahwa Emmeline sedang hamil. Suatu hari Richard terbangun dan ia tidak melihat Emmeline di dalam gubuknya. Richard sangat khawatir dan ia mulai mencari Emmeline ke dalam hutan. Di dalam hutan itu, Richard melihat sekelompok warga pribumi yang sedang melakukan ritual persembahan manusia. Richard sangat ketakutan dan ia bergegas kabur dari hutan itu. Richard kemudian mendengar suara teriakan Emmeline dan ia mencoba mencarinya. Akhirnya ia menemukan Emmeline yang sedang kesakitan karena kontraksi di perutnya. Dan pada akhirnya, mereka mempunyai anak laki-laki yang diberi nama Paddy karena pria itu dulu pernah berjasa dalam menjaga mereka. Setelah membawa bayi itu ke rumah, mereka mencoba memberi makan dengan buah. Namun jelas saja bayi itu menolak sambil terus menangis. Emmeline sangat sedih dan ia mencoba menggendong bayinya. Ternyata insting dari bayi langsung menyedot susu ibunya dan Richard pun merawat bayinya dengan penuh kasih sayang. Saat Paddy mulai besar, Emmeline dan Richard mengajari Paddy memancing, berenang dan bertahan hidup. Suatu hari terlihat mereka melihat kapal di laut. Ternyata di kapal itu ada Arthur yang selama ini mencari anak dan keponakannya itu. Tapi tanpa diduga, ternyata Richard dan Emmeline tidak mau memanggil kapal itu karena mereka sudah bahagia hidup bersama anaknya. Arthur yang melihat mereka dari teleskop berpikir bahwa kedua orang tersebut pasti bukan anaknya karena ia melihat ada seorang bayi. Ditambah lagi Richard dan Emmeline sedang dilumuri lumpur. Akhirnya Arthur pergi meninggalkan mereka di pulau itu. Di suatu hari, pasangan itu memutuskan untuk pergi ke pulau awal di mana mereka terdampar bersama Paddy. Richard merasa pulau tersebut berbahaya karena ada suku pribumi yang menumbalkan manusia. Mereka pun pergi ke pulau itu, namun saat sampai di tempat tujuan, terlihat Emmeline merasakan trauma dan ia takut untuk masuk ke dalam sana. Akhirnya, Emmeline dan Paddy menunggu di kapal. Sedangkan Richard pergi mengumpulkan pisang sebagai persediaan makan mereka. Di sini terlihat Paddy diam-diam mengambil buah beri beracun dan ia meletakkannya di kapal. Sambil menunggu Richard, Emmeline membawa Paddy dengan skoci hingga ia tertidur di sana. Berselang beberapa lama, Emmeline kemudian tidak sengaja terbangun karena Paddy membuang tongkat dayung mereka. Kapal mereka ternyata sudah jauh dari pinggiran dan mereka berteriak memanggil Richard. Ternyata ada ikan hiu yang mengejar Richard. Emmeline akhirnya melempar dayung mereka yang tersisa agar Richard bisa sampai ke kapal dengan selamat. Sayangnya, mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan atau kembali ke pulau mereka karena tidak ada dayung sama sekali. Mereka mencoba mendayung menggunakan tangan, namun hal tersebut tetap gagal. Setelah berada di kapal dalam waktu yang lama, Richard dan Emmeline bangun dari tidurnya dan melihat Paddy sudah memakan buah beracun itu. Mereka mencoba menghentikannya, namun ternyata Paddy sudah memakan beberapa buah itu. Emmeline dan Richard putus asa dan mereka memilih untuk memakan buah itu juga
karena merasa tidak bisa hidup tanpa putra mereka itu. Mereka akhirnya berpelukan sambil bersiap-siap menunggu ajalnya. Beberapa jam kemudian, sebuah kapal menemukan skoci mereka. Orang-orang di sana mengira kalau mereka sudah meninggoy. Namun kapten kapal memeriksa dan mengatakan kalau Emmeline dan Richard masih hidup. Ternyata buah itu tidak beracun dan hanya membuat mereka tertidur sementara. Dan film pun tamat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.